Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu taubatnya kepada kita semua, sehingga berapapun banyak dosa yang kita lakukan, apakah itu dosa yang kita lakukan dengan unsur kesengajaan ataukah dosa yang kita lakukan disebabkan terlanjur, Allah Subhanahu wa taala sabi buka pintu taubat kepada kita yang mampu. Maka selayaknya kita yang selaku manusia untuk sabi-sabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat ma'asalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Rasulullah merupakan suri teladan. Rasulullah merupakan seorang nabi yang diutuskan kepada kita semua. Dengan adanya Rasulullah, kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kita dapat mengetahui mana yang lurus dan mana yang bengkok. Walau kadangkala ada tepuan yang god, ada tepuan yang bro, yang god enggan untuk kita lakukan, yang bro enggan untuk kita tinggalkan. Namun sabi-sabi kita berharap pada satu saat, yaitu pada yaumil hisab, kita yang memandungnya mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat ma'asalam kepada al dan sahabat beliau sekalian. Mereka adalah orang-orang yang selalu setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gutanya selaku seorang penuntut ilmu yang tiap-tiap malam tajak tuntut ilmu. Ilmu yang dia tuntut merupakan ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu untuk mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Ilmu untuk mengetahui bagaimana berhubungan dengan manusia. Artinya, ilmu yang dia tuntutnya adalah ilmu yang hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah dan bagaimana menjalin hubungan dengan manusia. Dalam hal demikian, Imam Ghazali mengatakan bahwa wal ilmu nafi'u ma yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala. Dalam berbagai macam ilmu yang dia tuntut, apakah ilmu tersebut ilmu yang urusan dunia ataukah ilmu yang urusannya akhirat, maka Imam Al-Ghazali membatasi, menjelaskan tentang bagaimana ilmu itu bermanfaat. Kiban ilmu yang bermanfaat, bukuh ilmu yang kita mintanya
yang takalan dengan kasat mata sudah bermanfaat? Apakah benar-benar bermanfaat sebagaimana konteks daripada Imam Al-Ghazali? Yang pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah ma yazidu fi khaufika minallah ta'ala. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan ilmu tersebut gedanyo makin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Patanda gedanyo ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda seseorang bahwa ia takut kepada Allah adalah dengan senantiasa mendekati Allah. Semakin ya dia kepada Allah, semakin tahu dia dengan Allah. Semakin ya dia kepada Allah, maka semakin takubah putra yang Allah larang, putra yang jid kedosa, putra yang bertentangan dengan syariat, putra yang jid menzalimi diri sendiri, maka kita yang akan takubah. Maka tanda orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang yang hana berbuat maksiat. Apakah maksiat yang ia lakukan tersebut mengefek kepada dakwah dunia, menjadi akhirat juga jelas, atau berefek kepada orang lain? Sidrawa idanya, sidrawa dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Padahal yang demikian itu tidak boleh, tetapi sudah yang lakukan. Hana efek kepada aku sidrawa itu. Yang juga legedanya dapat bahwa ilmu yang nabak gedanya golong bermanfaat kalau gedanya golong ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin tinggi ilmu yang kita peroleh, gedanya kan makin ya kepada Allah. Tetapi makin padat, makin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, makin banyak kemurkaan Allah yang kita lakukan. Cukup dapat buat yang hana ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu yang nambah kedanya golong bermanfaat. Ma yazidu fi khaufika minallah. Menyegedanyo makin uro makin ya kepada Allah, makin uro makin mendekati diri kepada Allah, makin uro makin takubah kemaksiatan yang dia lakukan, maka gedanyo tergolong orang yang telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yazidu fi basaritika bi uyubi nafsika. Yang kedua yang penting ilmu yang bermanfaat adalah ilmu untuk takalan aib dawat. Kon takalan aib dawat dalam tubuh gedanyo nasifat bro. Maka semakin kita sadar tentang keburukan yang ada pada diri kita, maka bahwasanya kita telah memiliki ilmu yang bermanfaat. Bagaimana penyakit hati yang nabak kita? Apakah riya, takabur, dengki, hasad dan lain-lain sebagainya, tak buat mengganggu kau lidahnya. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ditakalan ayat roh. Sadar diri lidahnya, tahu diri lidahnya. Oh mandro, lebih buruk daripada si pulanji. Oh mandro, lebih dengki daripada si pulanji. Oh mandro, lebih angkuh daripada sepulanji. Oh mandro,
lebih ria daripada sebulan je. Tak kalah penyakit ate yang nabak drod. Karena le gedanyonyo mandum-mandum memiliki penyakit hati. Mandum-mandum gedanyonyo adalah sifat buruk yang dalam tubuh gedanyo. Maka tak kalah sifat buruknya yang nabak drod. Pukul gedanyo orang yang sabi-sabi hanayum salat, yaitu tak ubah salat. Pukul gedenya orang sabi-sabi membuka aurat. Pukul gedenya sabi-sabi sifat iri, dengki, hasad dan sebagainya. Tak kalah gedro. Apa yang kau nilai bro? Kalau ketika orang lain mendapat nikmat, kiban hati gedenya punang duduk. Oh duduk, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Banyak si pulan je ijak buat itu ke Honda laga Honda gedanya waktu lagi waktu dapat tu segala uai li iji mulus lade tu anak cakap rokok iji Honda tidak kuana itu sudah mulai bermasalah. Mulai bermasalah. Lebih kalau berefek karena rasa bermasalah. Ketika kita menilai orang lain, rasa bermasalah dalam hati kita itu. Olehnya baru lahir dengki. Nyanci kata icok keredi, puang ekidau. Mulai buka tika, ramal keno, ramal gede, ramal keno, ramal gede. Nyanci ada gak udang bu mak ya, nyancit bulan, nyancit bulir. Maka kata Imam Ghazali adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat melihat aibnya sendiri. Tak kala bruk sifat bruk yang nampak katanya putra, iri, dengki, khianat, tidak berbakti kepada orang tua dan hal-hal lain. Ya. Kata debu perbaiki. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali melanjutkan wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla. Ilmu yang dapat menambah untuk mengenal bagaimana beribadah kepada Allah. Karab Ramadan, ilmiah Ramadan gede umurno. Ketika kita ingin melakukan amaliyah hal gede umurno ilmi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak ilmu, semakin gede otak tua. Tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya ilmu yang bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali, wa yukallilu min rubbatika fid dunya. Hana rasa cinta kepada dunia. Ruhbahnya gemar kepada dunia. Ilmu yang membuat seseorang itu sedikitnya cinta kepada dunia. Timbul pertanyaan, harus tak pakai hijab kerung yang menggerudi, harus tasuk baju compang campi, harus tajak ngetapak bena motor, harus tadu endang gubuk beda pegang rumah. Tidak. Artinya cinta kepada dunia adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, menghabiskan semua waktu untuk dunia sehingga tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Nyan urang cinta dunia. Hana kekalan apakah itu halal? Hana kekalan apakah itu haram? Ada yang dia kedamang geganya kuat. Cari fi ke sana, cari fi ke sini. Begah lo laba proyek. Modal hana
Modal di mana? Modal ke yadul amanah. Posisi itu ya yadul amanah. Orang yang dititipkan sesuatu oleh orang lain untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kalabal hina. Itu adalah ciri-ciri cinta kepada dunia. Daya kerja daripada kumbui sampai kumbui segala ke demokrat tahu. Bak jalan tak balak Honda, tak balak motor, nak ni dia itu dia kerja. Dia subuh Jawa pun lagayan. Semayang lu kerja lawan tarik Semayasa pun lagayan. Kerja semayasa ana. Mungkin dikalwelong. Itu tandanya cinta kepada dunia. Bukan maknanya cinta kepada dunia. Bukan maknanya bahwa tidak cinta kepada dunia bena sapu kan. Tetapi tanyo atau dunia be dunia atau tanyo. Maka kata Imam Ghazali wa yukallilu min rubbatika fid dunya. Sedikit gemar tanyo kepada dunia sehingga ada kacari nafkah, kacari rezeki legedanya han sampai terhalang untuk beribadah kepada Allah. Han sampai nabut di kampung 3 minggu 3 haik dajak hektat dak kerja. Padahal ilmu hana ada yo. Ilmu hana. Jak buat sambut ada kerja. Itu tandanya gemar kepada dunia. Yang selanjutnya ilmu yang bermanfaat kata Imam Ghazali wa yazidu fi rubbatika fil akhirah. Semakin makin galak, semakin makin cinta kepada akhirat. Sirat aja kerja berselawat kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Perjalanan katanya dari kampung ke di kota menglah minit untuk selawat 5 ke terus ke pada tempat kerja ataupun pada tempat kerja ini menjaga batas-batas syariat. Puan yang kita lakukan adalah bermanfaat untuk akhirat teman-teman. Karena dimanapun kita berada, disitulah surga gedanya dan disitulah neraka gedanya. Tergantung bagian mana yang ingin kita ambil. Makin cinta kepada akhirat. Tanda urung cinta ke akhirat adalah ketika dia tidak mempunyai ilmu agama, sehingga dia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga ia tidak tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Itim ya murno, itim ya kanya, walaupun hana iduklah majelis-majelis, tanya hai long pulang, dah halai pulih purno. Itu tandanya orang masih cinta kepada akhirat. Yang selanjutnya, wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtarida minha. Yang paling parah loh. Ilmu yang bermanfaat kata Imam Ghazali adalah ilmu, dengan ilmu tersebut dapat kita lihat penyakit amai itu. Kita salat, dalam salat ada riya, dalam salat ada takabur. Allahu Akbar, ada ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Latih dengan semayang ke suke kasapo. Yang kedua, umum ataupun urung lain baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kudu baca alif mukalkalah dan draw pun hayapa. Ka sabok tu.
Yang tujuan dan purnama hana ada yang mana? Nilai-nilai mana? Nilai-nilai. Berarti amalan yang kita amalkan pada ketika itu ada penyakitnya, hati-hati. Salat yang kedua salat ada penyakitnya, sehingga dengan penyakit tersebut salat yang kedua salat tidak mendapat pahala. Puasa dua rakaat yang kedua puasa, hati-hati pada puasa tersebut masuk penyakit. Maka kata Imam Al-Ghazali adalah takalun penyakit amal gedanya, sehingga tak pelihara penyakit tersebut sampai itamang dalam amalan gedanya. Tajabut adalah salah satu amalan yang cukup datang ke kait demam virus lain gaduh pahala. Idrana tungku rajul ni tujuan ajak berbuat adalah kena je hanya ci tapi adalah kalau macam belum lewat kan begini hilang nilai-nilai pahala. Padahal orang jabut adalah sama dengan jihad fi sabilillah. Putra keperangannya, perang kejahilan yang ada dalam dirinya. Bangai yang dalam tubuh yang perang dengan jabut dapat nilai pahala jihad fi sabilillah. Tapi karena hal-hal lain nasyi' ghairu gaduh nilai-nilai tersebut. Yang terakhir, ilmu yang bermanfaat kata Imam Al-Ghazali, wa yudli'uka ala makaidi syaitani wa ghururihi. Takalun katipu bujuk rayu syaitan dan tipuannya. Syaitan adalah makhluk yang cara digoda oleh syaitan ijak menurut orang. Banyak orang tembur dipetembur oleh syaitan. Banyak orang pijut dipepijut oleh syaitan. Banyak orang malim dipemalim oleh syaitan. Banyak orang bangsat dipebangsat oleh syaitan. Yang syaitan hampuk dia orang ada awak. Baik dia mendengku sangin. Ijaklah syaitan dengan model-model tengku siangin. Cik balai draw yang paling pah balai lain hana. Ya, kalau bisi-bisi. Tagalan wiya kedanyo, ya bi. Balai draw kupah balai ko mana. Ko putra buat bola pangkat tu. Mulai dirusak oleh iblis. Yang bangsa pada lagi yang kamu cewek kan? Alah, dia jika paling lo, ijah ini, jika layak kan wajar macam orang kapalai kan boleh, itu paling itu boleh bilo. Hanai pegang ho, menentang biasa. Yang buka aurat lagi anjing, kebuka aurat video orang. Hanai pegang ini, hai, biar kebuka orang anak, ikut dibeli, lagi kah cocok. Ada kebuka orang anak buah ke, bapak putih. Ada anak bawa ke dunia tapat. Jadi iblis tersebut, tiban yang hal gedanya laginya. Yang ngut model iblis itu ngut roy. Ika ada anak kajak putih. Baiklah hanjir kita puang kapre itu nyai yang carang-carang isah model carang lipi ika baik kata beribu ngahi kah carang lipi gaduh nilai itulah iblis. Hana iblis baijak pak dengku dalam bentuk bangsat ya lawan dengku hana. Ijak pak ulama dalam bentuk bangsat ya lawan ulama hana. Ijak pak bangsat dalam bentuk dengku hana. Isah kiban dalam hal kedanya
ikun dili bak ulinang yang karaya-raya mutu yang buat kaglasa ikah ada segala hinai balai anak pakai cadar anak pun glasa kah awak raya isah lebi drone TV beli baju kapal iblis tukang sah anak pegah baik musuh Rahmatun pakai kadang anak itu iblis lagi kibanci anak pun ikan sini kan ada kulit-kulit ke kayak kulit juga musuh itulah iblis. Tipu daya iblis itu sangat halus. Iblis akan menggoda manusia bagaimana manusia tersebut. Iblis tidak pernah menggoda manusia dengan cara menentang manusia. Hana pun hitam alien diu musuh urang jak masjid tu boh yang musuh ya musuh gedanya urang yang tiap bunga jak masjid subuh hana tinggal musabah wadai pun ibu dengar tu sampai ini saja isah latih jika yang ada ketip subuh kalau urang lain hana belum kah bila kadang dari dia ada sebab as-salatu khairun minan naum yang meliput tiga dengan unan tiga hana ulung kira itu aku ada ujung berat-berat ujai ke baik ladir kanai cara iblis. Maka kata Imam Al-Ghazali termasuk salah satu ilmu yang bermanfaat adalah kita dapat mengetahui bagaimana tipu daya syaitan kepada diri kita. Maka mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kita betul-betul dapat mengamalkannya dan dapat mengetahuinya, sehingga ilmu yang kita minta, ilmu yang kita setor, ilmu yang kita yakjok, benar-benar ilmu yang bermanfaat. Kayaknya menang Baris? Manfaat dan berkat. Ya? Jadi untuk keberkatan acara kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sabi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pada para guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu tersebut kami semakin dekat denganmu. Kami dapat mengetahui aib-aib dari amalan-amalan yang kami lakukan, sehingga dengan ilmu tersebut ya Allah, kami dapat mengetahui segala maksiat-maksiat batin yang akan timbul pada diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan ilmu-ilmu tersebut kami dapat mengetahui bahwa itu adalah tipu daya syaitan dan iblis ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi